Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita akan lanjutkan serial Side by Side. Kebetulan sekarang udah episode ke-21. Dan yang jadi bintang utama di episode kali ini adalah Huawei Watch GT2 dengan Amazfit GTR 2i. Kedua smartwatch ini adalah hasil dari polling yang saya adakan di forum komunitas. Ternyata teman-teman lebih banyak memilih Amazfit GTR 2i sebagai penantang Huawei GT2. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara head to head, Amazfit GTR 2 biasa itu lebih cocok ya diversuskan dengan Huawei GT2 ini. Tapi mungkin karena masalah harga ya, Amazfit GTR 2i di harga 1529 kalau terakhir saya cek ya di Tokopedia. Dan Huawei GT2 di harga 1,6. Jadi mungkin kalau diversuskan dengan Amazfit GTR 2 biasa harganya lebih mahal, jadi nyari yang murah aja dan lebih mepet-mepet gitu harganya. Oke, kita langsung aja side by side antara Huawei GT2 dengan Amazfit GTR 2i. Tapi sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu, ini hanya video side by side, jadi gak bakal saya bahas secara lengkap kecuali fitur tersebut belum saya bahas di video review. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video full review dari kedua smartwatch ini, saya udah bikin videonya, silahkan ditonton dulu. Yuk kita mulai bahas dari material dan juga desain. Desain dari kedua smartwatch ini sama-sama mengusung smartwatch bulat. Cuma kalau kita perhatikan baik-baik, dial yang ada di Huawei Watch GT2 di sini lebih jelas, lebih nonjok gitu angka-angkanya, kelihatan banget. Berbeda dengan dial yang ada di Amazfit GTR 2i, ini dialnya minimalis, tipis-tipis aja gitu garis, gak ada angka ya. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, patahan yang ada di Huawei Watch GT2 ini sedikit lebih kaku ya. Ini untuk patahan di kacanya kaku, jadi kerasa banget di sini. Ada yang flat, kemudian ada yang jatuh di setiap sisinya ya. Kemudian desain framenya juga sama, ini kaku ya. Jadi kalau kita sentuh setiap sisinya tuh agak sedikit nojos gitu bahasa Sunda mah. Sedangkan Amazfit GTR 2i kebalikan dari Huawei Watch GT2. Jadi patahan-patahan yang ada di Amazfit GTR 2i ini tidak kaku ya. Kacanya, kemudian bagian framenya juga sama, ini lebih melengkung. Begitupun juga dengan tombol yang ada di Huawei Watch GT2, di sini desainnya kaku juga ya. Sedangkan Amazfit GTR 2i sedikit lebih membulat dan minimalis. Jadi memang bahasa dari kedua smartwatch ini berbeda ya. Huawei kaku, Amazfit GTR 2i minimalis. Untuk desain saya sendiri lebih suka Amazfit GTR 2i daripada Huawei Watch GT2. Dan untuk material kedua smartwatch ini udah bagus, kacanya tempered glass, kemudian framenya menggunakan bahan metal, bagian belakang menggunakan bahan plastik. Tapi secara keseluruhan untuk build quality meskipun sama-sama menggunakan metal, Huawei Watch GT2 lebih kerasa kokoh. Amazfit GTR 2i bukan berarti jelek ya, udah bagus juga build quality-nya, tapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan Huawei Watch GT2 itu lebih bagus Huawei. Dan ada sedikit catatan untuk Amazfit GTR 2i. Jadi ini untuk penyambungan antara frame metal dengan plastik untuk back covernya kurang rapi. Jadi kalau saya sentuh kayak gini kerasa nih, kurang lembut gitu, kasar. Kemudian untuk strapnya sama-sama menggunakan sistem quick release dengan ukuran 22 mm. Tapi untuk materialnya saya rasa lebih premium Huawei Watch GT2 karena lebih tebal juga nih. Ya kalau dilihat kayak gini kayak sama aja ya, tapi kalau dipegang pasti bakal kerasa lah. Huawei Watch GT2 strapnya premium banget. Kemudian untuk buckle-nya sama-sama udah menggunakan metal dan seperti biasa tetap ya di Huawei Watch GT2 terlihat lebih premium karena metalnya nggak pelit nih. Kalau di Amazfit GTR 2i di sini metalnya sedikit jadi kecil ya. Kemudian di sini ada branding, kalau di Amazfit nggak ada dan penyangganya sama-sama ada dua. Dan untuk kenyamanan penggunaan, untuk saya pribadi, saya lebih nyaman menggunakan Amazfit GTR 2i karena memang lebih ringan. Total bobot Amazfit GTR 2i hanya 47 gram aja, sedangkan Huawei Watch GT2 totalnya 69 gram. Sekali lagi saya katakan, untuk penggunaan saya pribadi, saya lebih nyaman menggunakan Amazfit GTR 2i daripada Huawei Watch GT2. Lanjut ke sisi display. Kedua smartwatch ini sama-sama udah menggunakan panel AMOLED di ukuran layar 1,39 inci
Resolusinya pun sama 454 kali 454 pixel. Jadi untuk masalah kualitas layar yang dihasilkan dari kedua smartwatch ini udah bagus. Gak ada masalah lah kalau kamu pilih Huawei ataupun Amazfit. Hitamnya pekat, kemudian warnanya juga vibrant. Yang pasti menyenangkan banget lah kualitas warnanya. Kemudian sama-sama juga mendukung auto brightness, jadi gak perlu ribet atur-atur kecerahan. Dan kualitas di luar ruangan keduanya sama-sama bagus. Karena kedua smartwatch ini udah menggunakan AMOLED, tentunya keduanya juga bisa always on display. Tapi ada perbedaan sistem antara kedua smartwatch ini. Huawei sendiri untuk AOD-nya itu dibatasi ya, jadi tidak bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita pakai. Jadi bisa dikatakan pilihannya terbatas. Sedangkan untuk Amazfit GT-R 2i sistem AOD-nya bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita gunakan. Tentunya bagi teman-teman yang suka banget nih dengan fitur AOD, ya Amazfit GT-R 2i lebih cocok sih. Sedangkan untuk jumlah watch face yang disediakan oleh kedua smartwatch ini menurut saya Huawei lebih banyak. Di sana ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Dan ini banyak banget sih, mungkin lebih dari 200 watch face. Saya nggak hitung satu persatu ya. Tapi kalau saya scroll ini kayak unlimited gitu, terus ada gitu ya. Nah tapi catatan bagi teman-teman yang mungkin mau menggunakan Huawei, biasanya kita harus menginstal app gallery dan juga HMS Core-nya sendiri. Karena kalau kita nggak install itu, maka kita nggak bisa belanja watch face di aplikasi Huawei Health-nya. Sedangkan watch face yang tersedia di Amazfit GT-R 2i ini terbatas ya, kurang dari 100 watch face. Tapi semuanya gratis sih. Dan kita juga lebih simple karena aplikasinya tersedia di Play Store. Dan untuk kustomisasi watch face baik Huawei ataupun Amazfit udah support custom watch face. Seperti ini di Huawei kita bisa ganti widgetnya ya. Misalnya kita mau menampilkan steps ataupun baterai dan yang lainnya bisa kita pilih di sini. Di Amazfit juga sama ya, kita bisa menggantinya dan caranya di sini lebih simpel sih, tinggal geser-geser aja. Sebelum saya bahas fitur dari kedua smartwatch ini, saya mau ngasih lihat dulu OS-nya. Ini kan 1 tahun ke belakang ya, jadi OS-nya bukan OS yang terbaru. Ya meskipun OS-nya jadul, Huawei belum dapat Harmony OS, sedangkan Amazfit belum dapat Zeep OS, tapi secara keseluruhan OS-nya tuh mantap. Tapi mana yang lebih intuitif ataupun lebih gegas? Nah untuk OS yang ada di Huawei Watch GT2 ini agak sedikit lemot ya, sedikit kalau kita mau ganti-ganti watch face. Yang lainnya sih aman aja ya. Ini kerasa ketika kalau mau ganti watch face aja. Kalau scrolling mah aman. Tapi kalau mau ganti watch face ini agak sedikit lambat. Kalau mau ditekan terus berarti harus agak lama. 1, 2, 3 saya lepas. Kita bandingkan dengan mengganti watch face di Amazfit GT-R 2i. 1, 2 tuh ini langsung ada respon getar gitu. 1, 2 tuh langsung cepet. Jadi untuk mengganti watch face menurut saya lebih responsif di Amazfit GT-R 2i. Tapi untuk scrolling keduanya udah sama-sama gegas lah nih ya, lancar banget ini Huawei. Begitupun juga scrolling di sini di Amazfit GT-R 2i lancar jaya. Sekarang kita lihat panel notifikasi. Nah untuk panel notifikasi saya sendiri lebih suka notifikasi yang ditampilkan di Amazfit GT-R 2i. Tapi kita lihat dulu ya yang ada di Huawei. Dia hurufnya atau fontnya ini gede-gede ya. Jadi karakter yang ditampilkan nggak begitu banyak. Sedangkan di Amazfit GT-R 2i ini fontnya kecil. Jadi karakter yang ditampilkan banyak. Dan ini menurut saya salah satu yang paling baik sih untuk menampilkan notifikasi. Jadi untuk panel notifikasi menurut saya lebih bagus yang ada di Amazfit GT-R 2i. Seperti ini misalnya YouTube. Ada info dari YouTube dan ada ikonnya. Sedangkan di sini nggak ada abang paket, channel, commented. Lanjut ke bagian fitur. Pertama, jenis olahraga yang didukung dari kedua smartwatch ini. Untuk Huawei Watch GT2 mendukung 100 lebih jenis olahraga, sedangkan Amazfit GT-R 2i 90 jenis olahraga. Jadi kalau kita bicara angka, Huawei jelas lebih banyak. Tapi menurut saya 90 olahraga juga udah cukup sih. Kemudian baik Huawei ataupun Amazfit udah built-in GPS. 2 sistem ya, sama-sama 2 sistem. Dan udah saya cek keduanya alhamdulillah akurat.
Dan bagi teman-teman yang suka olahraga berenang, kedua smartwatch ini udah mendapatkan sertifikasi 5ATM. Jadi aman banget untuk dipakai basah-basahan ataupun berenang sampai tekanan kedalaman 50 meter. Meskipun untuk Huawei Watch GT2 ada bolongan speaker di samping kanan. Kalaupun ternyata mati, kita tinggal klaim aja ke Huawei Center. Sekarang kita lihat fitur kesehatannya ada apa aja. Ini untuk cahaya yang ada di Huawei agak sedikit terang banget ya, jadi level terendahnya seperti ini. Sedangkan di Amazfit GT R2i meskipun dia keadaan gelap harusnya nyaman ya, karena ini bisa rendah banget sih brightnessnya. Di Huawei Watch GT2 kita lihat dulu, di sini ada heart rate monitoring, SpO2, sleep tracker, stress level, dan breathing exercise. Sedangkan di Amazfit GT R2i ada PAI, kemudian heart rate monitoring, stress level, SpO2, dan temperatur. Jadi untuk fitur kesehatannya ada plus minus sendiri ya. Secara singkatnya, Huawei Watch GT2 tidak memiliki fitur temperatur dan juga PAI, sedangkan Amazfit GT R2i tidak memiliki fitur breathing exercise. Lanjut ke fitur ekstranya, di Huawei Watch GT2 ada call log, jadi kita bisa melakukan panggilan langsung dari smartwatchnya karena di sini ada mic dan juga speaker. Kemudian ada musik playback, ya betul, di Huawei Watch GT2 kita bisa menyimpan file musik dan kita juga bisa memutarnya langsung melalui smartwatch ini. Kemudian ada barometer dan juga altimeter, kemudian ada kompas, weather, yang perkiraan cuacanya di sini lumayan lengkap ya. Stopwatch, timer, alarm yang bisa kita set langsung melalui jam tangannya, flashlight, find phone. Sekarang kita lihat fitur ekstra yang ada di Amazfit GT R2i. Yang pertama di sini ada weather yang sama-sama lengkap juga di Amazfit GT R2i. Kemudian ada musik controller. Ya, ini yang jadi pembeda. Di Amazfit GT R2i bukan musik playback ya, hanya controller dari smartphone kita. Kemudian alarm bisa diset langsung juga di smartwatchnya. Event, kompas, barometer dan juga altimeter, timer, countdown, dan juga Find Mobile. Secara keseluruhan menurut saya Huawei lebih unggul karena memiliki fitur Bluetooth call dan juga musik playback. Selanjutnya saya mau ngasih lihat perbedaan di bagian setting. Yang pertama untuk Huawei Watch GT2 di sini ada earbuds yang untuk menyambungkan ke TWS. Kemudian display, apa aja yang bisa kita atur di display, watch face, standby watch face atau AOD ETA. Kemudian favorit, brightness. Di sini untuk brightnessnya ada auto brightness yang udah kita bahas. Untuk levelnya 1, 2, 3, 4, 5 dan juga auto. Kemudian ada advance. Di bagian advance apa aja di sini sleep. Ini bisa kita atur auto ya. Jadi selama kita memandangi smartwatchnya, pengalaman saya sih untuk mengarah ke atas gitulah. Jadi dia nggak sleep gitu. Auto kalau kita turunin tangan jadi langsung mati. Ini cakep sih fiturnya. Jadi sedikit lebih awet baterai. Tapi kalau kita mau manual, silahkan atur dari 10 detik sampai 20 detik. Yang kedua, screen on. Nah, screen on ini adalah layar yang selalu nyala. Bukan always on ya, tapi beneran watch face-nya nyala terus. Ini paling lamanya 20 menit, paling sebentarnya 5 menit. Yang selanjutnya ada sound, di sini volume. Ya, karena ada speakernya, kita bisa ngatur volume. Kemudian ada silent mode. Selanjutnya strength untuk getaran. Getarannya di sini ada dua pilihan, strong dan juga soft, atau kita matikan aja. Kemudian ada do not disturb. Ini bisa all day atau di jadwal. Kemudian down button, jadi kita bisa langsung mengatur shortcutnya kemana untuk tombol yang bawah. Selanjutnya ada workout setting. Untuk auto detect yang support di Huawei ini ada 4, walking, running, elliptical, dan juga rower. Sekarang kita lihat setting yang ada di Amazfit GT R2i. Untuk masuk ke setting di sini tidak bisa dari quick setting ya. Jadi harus masuk menu dulu, scroll ke bawah baru masuk ke bagian setting. Yang pertama di sini ada watch face setting. Kemudian ada display and brightness. Brightness adjustment. Di sini nggak pakai angka ya, pakai slide. Ini ada autonya. Dan saya suka ya brightness yang ada di Amazfit ini karena bisa redup banget. Selanjutnya ada screen on duration. Layarnya mau nyala berapa detik. Paling sebentar 5 detik, paling lamanya 30 detik. Ini gak ada fitur auto ya, jadi kalau kita turunkan pergelangan gak bakal langsung mati layarnya, berbeda dengan Huawei tadi. Kemudian ada always on display. Nah ini salah satu fitur yang saya suka ya. Jadi untuk AOD nya
ada beberapa pilihan. Yang pertama, follow the watch face, kemudian digital watch face, dan analog watch face. Kemudian ada light upon notification. Jadi kalau notifikasi masuk ya bakalan nyala ya. Pengaturan selanjutnya ada vibration. Untuk vibration di sini alert vibration dan juga system vibration. Jadi tidak ada pilihan soft dan juga strong seperti di Huawei. Di sini cuma nyala dan mati aja. Dan yang terakhir di sini ada user preference. Yang pertama ada press the lower button. Jadi sama-sama bisa mengatur shortcut tombolnya. Ini enakeun lah. Kemudian ada quick access app, kita bisa langsung atur widgetnya dari sini. Kemudian ada workout detection, kita pilih kategorinya apa. Walking, running, outdoor cycling, pool swimming, di sini lebih banyak, tapi hanya bisa pilih satu ya dari beberapa yang ada. Yang selanjutnya ada wearing direction, ini bagus sih. Bagi teman-teman yang mungkin kurang suka pakai seperti ini, agak ngalangin gitu ya, karena tombolnya kadang suka ketekan-tekan gitu. Kita balik aja. Tapi sebelum dibalik seperti ini, pindahin dulu nih pengaturannya ya. Dan yang terakhir ada offline voice control. Sekarang kita coba ya. Open heart rate. Wih, tuh. Ini voice control. Ini nggak dimiliki oleh Huawei ya. Terakhir, baterai life dari kedua smartwatch ini. Mana yang lebih awet? Pengalaman saya mengatakan Amazfit GT-R 2i lebih awet dari Huawei Watch GT2. Kapasitas baterai yang ada di Amazfit GT-R 2i ini adalah sebesar 471 mAh. Itu gede banget sih untuk ukuran sebuah smartwatch. Sedangkan sayang sekali Huawei Watch GT2 tidak disebutkan berapa besarannya, tapi mereka hanya menyebutkan bisa bertahan sampai 14 hari. Kita bicara pengalaman aja ya, ini pengalaman saya. Seperti yang udah saya bilang, pengalaman saya mengatakan Amazfit GT-R 2i lebih awet. Oke, itu dia side by side antara Huawei Watch GT2 dengan Amazfit GT-R 2i. Dari kedua smartwatch ini yang harganya cuma beda 70.000. Menurut saya sih tambahin aja ya 70.000 untuk mendapatkan fitur ekstra Bluetooth call dan juga musik playback yang ada di Huawei Watch GT2 ini. Tapi kalau ternyata teman-teman nggak butuh fitur Bluetooth call, kemudian musik playback dan lebih suka desain dari Amazfit, ya udah ambil Amazfit aja gak apa-apa. Karena menurut saya fitur basicnya udah sangat-sangat mencukupi. Saya sendiri kalau disuruh milih antara Huawei dan juga Amazfit, saya akan lebih memilih Amazfit GT-R 2i ini. Yang pertama alasannya karena saya tidak butuh fitur Bluetooth call dan juga musik playback, saya nggak pakai keduanya. Kemudian secara desain saya lebih cocok dengan Amazfit GT-R 2i daripada Huawei. Dan yang ketiga, ini lebih ringan, jadi lebih nyaman aja sih untuk saya pribadi. Kalau ternyata teman-teman punya pilihan berbeda dan argumen yang berbeda, boleh banget. Silahkan tulis aja pilihan dan argumennya di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan mohon maaf apabila videonya kurang lengkap ataupun ada salah-salah dalam penyampaian informasi. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.